artinya apa yang kamu itu bawa itu bisa terjelaskan. Aku nggak bisa tahu isi tasmu apa sampai kamu cerita, betul kan? Jadi memang kebanyakan orang itu memang nyari casing gitu. Tapi bukan berarti itu halangan. Itu pintu masuk aja gitu. Oh, kalau memang cara pintu masuknya ke sana gue harus pakai baju itu, oke deh gue jabanin. Tapi kan kalau kita tadi bicara tentang platform dan juga lembaga, ini kan nggak terlepas dari orang-orang pelakunya. Di sini ada mahasiswa atau siswa dan ada pemberi pendidikannya yaitu dosen dan lembaganya ini tadi. Nah, tapi kita kan tahu bahwa dosen ini juga atau pengajar ini nggak semuanya itu memiliki satu latar belakang industri yang juga mumpuni, atau di luar itu juga ada banyak yang ya ini karena sebuah ketimpangan sistem ya, di mana pengajar ini belum di-reward secara sempurna, secara baik. Sehingga akhirnya mereka ini cari ceperan dan project juga di situ. Dan banyak juga oknum dosen yang akhirnya mereka ini nyari duit. Mereka jadi dosen karena mereka merasa dengan profesi mereka ini tadi, mereka ini ya tadi memberikan ilusi seakan-akan lebih bisa memecahkan permasalahan dibandingkan orang-orang yang lain yang tidak punya satu ini yang serupa gitu, satu jabatan yang serupa seperti itu. Nah, menurut dirimu bagaimana cara mensiasati hal itu? Karena kan ya kita tahu bahwa nggak semua orang itu punya suatu dedikasi yang luar biasa dan ini para pemirsa saya di sini ini belum tahu kalau Coach atau Mas Rangga ini sebenarnya adalah teman kuliah S2 saya di ITB dulu. Iya. Tapi karena beliau ini lebih memilih untuk menolong adik-adik yang seperti ini. Nah, beliau ini akhirnya lebih kan kuliahnya dari Jakarta ke Bandung ya waktu itu bolak-balik. Nah, akhirnya karena absen, bukan karena beliau ini nggak mampu ya, kemampuannya di atas rata-rata, tapi karena absen akhirnya beberapa hal ini nggak bisa diselesaikan, akhirnya tugasnya ini nggak bisa prasyarat terbengkalai gitu. Tapi sayangnya memang saat itu orang-orang ini bukan mereka ya, itu lebih banyak yang butuh pertolongan ya saat itu. Tapi saat ini menempuh S2 di Universitas Trisakti, Magister Desain. Dan sedang nanti ceritain sedikit ya. Tapi tentang itu tadi. Totalitas seorang pengajar ini kan diperlukan juga, apalagi untuk adik-adik yang sangat luar biasa yang sekarang ini hidup udah bukan di era Google dan YouTube saja, tapi era artificial intelligence. Mas Denny, aku coba jawab tuh begini. Zamanku dulu jadi seorang pendidik itu diawali dari memang menjadi instruktur di lembaga kursus. Kenapa jadi instruktur di lembaga kursus? Motivasinya bukan bukan apa-apa. Jadi kita praktisi, kita ingin sharing sesuatu. Tapi sayangnya mungkin sampai detik ini pun orang-orang praktisi kayak Mas Denny, tapi Mas Denny kan kebetulan sudah punya S2. Ya kan, ada beberapa teman-teman kita praktisi yang belum punya S2. Dan itu jadi benturan ketika teman-teman praktisi yang belum punya S2 ini, walaupun selalu dibilang-bilang, selalu digadang-gadang bahwa kamu punya pengalaman 5-10 tahun, kamu udah bisa loh ngajar di ini. Tapi itu hanya teori. Yang aku lihat sampai detik ini masih bertabrakan secara sistem. Bahwa orang-orang di luar sana yang sudah punya pengalaman di industri masih sulit untuk menjadi dosen terbang di beberapa kampus karena aturan-aturan itu. Nah, kalau aku sih ngelihatnya, itu pertama. Yang kedua adalah banyaknya fenomena yang aku lihat di lapangan bahwa orang-orang kuliah S1 dan S2, tujuannya apa? Kalau kita lagi ngobrol dengan beberapa teman-teman, tujuannya adalah supaya bisa dapat kerja sebagai dosen. Jadi motivasi untuk menjadi dosen akhirnya adalah motivasi ekonomi. Dan itu sebenarnya tidak salah. Tapi dikembalikan lagi ke esensinya. Sama seperti yang aku sampaikan bahwa dokter dulu sama dokter sekarang mungkin agak berbeda. Artinya dokter dulu, kebetulan bapak ibu saya juga dokter di Pertamina, sudah pensiun. Dulu memang sekolah kedokteran itu tujuannya bukan untuk kaya, tapi mereka memang orang-orang yang memang mendedikasikan diri mereka untuk kemanusiaan. Mau ditempatkan, aku lahir di Papua, Mas. Karena Pak Soeharto waktu itu menugaskan bapak ibuku untuk membantu peningkatan kesehatan di Indonesia bagian timur. Ditugaskanlah bapak ibuku untuk ke Papua selama 12 tahun. Jadi apakah itu menjadi kaya ditugaskan ke pedalaman? Tidak kan? Nah, dokter-dokter sekarang juga kalau saya lihat dari curhatan dokter senior atau para dokter-dokter yang sudah pensiun, mereka bilang
di mindset mereka tuh dokter bayar mahal, sekolah lama-lama, tapi tujuannya buat apa? Untuk menjadi kaya. Nah, ini kita kembalikan ke dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan pun ini, kalau isinya dosen-dosen, ini adalah tujuannya adalah hanya sekedar ekonomis, dan kemudian ketika masuk sebagai dosen, lebih mementingkan jenjang jabatan akademik mereka, sekali lagi walaupun itu tidak salah, ini akan bahaya kepada tridharma perguruan tinggi. Kan ada 3. Yang pertama itu apa? Mendidik. Yang kedua mengabdi pada masyarakat atau meneliti, yang ketiga mengabdi pada masyarakat. Yang pertama adalah mendidik. Anda masuk menjadi seorang pendidik bukan karena apa-apa, bukan karena dibilang passion Anda itu mengayomi orang, tidak, tapi Anda harus mendidik dulu. Nah, itulah yang menurut aku harus dikembalikan lagi, ranah dosen ini dikembalikan kepada fitrahnya. Menjadi seorang pendidik itu adalah mengayomi, melihat orang lain berhasil, itu adalah tujuan utama kita. Itu Mas, kalau yang aku lihat itu yang perlu harus ditekankan saat ini. Menurut Mas Lukman ini sesuatu yang, karena kan kita tahu itu satu hal yang nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa di setiap profesi, namanya orang pengen kaya kan ada banyak ya, dan lebih banyak saya kira daripada orang yang idealis gitu. Dan ini sesuatu yang mungkin juga dialami Mas Lukman ya, sebagai seorang idealis, menulisnya bagus dan sebagainya, tapi kayaknya Mas Lukman nggak pengen kaya. Apakah ini juga satu mentalitas dosen yang tadi juga diharapkan muncul atau gimana menurut dirimu? Ini ujung-ujungnya nyalahin pemerintah ini. Ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak endingnya harus punya ini loh apa? Di dunia sempurnanya itu kira-kira harusnya bagaimana? Nah iya, itu dunia sempurna itu pemerintahnya harus diganti. Saya belum hujani. Pemerintah bukan artian orangnya ya, bahkan caranya mungkin udah terlalu mengakar gitu. Ya tadi sebenarnya semua orang juga pasti tahu bahwa harusnya tuh gini deh. Ini cerita tapi belum tentu benar. Atau perlu disebutin kayak negaranya, pokoknya ada negara di embargo gitu ya. Ya sebutin nanti kalau bahaya ya tinggal di. Ini tapi cerita ya, gue belum ke sana. Iran itu kan kemarin di embargo. Saya belum pernah ke Iran. Tapi di embargo, tapi justru di situ kekuatannya. Sebentar, teman-teman tahu dimaksud embargo? Embargo itu ceritanya. Monggo, mungkin gue embargo itu adalah sebuah peraturan yang diberikan kepada satu pihak, di mana hak-hak mereka untuk mendapatkan satu fasilitas atau komoditas itu dihilangkan. Jadi mereka itu nggak boleh nerima barang-barang tertentu, dan sayang ini dilakukan oleh negara yang dianggap lebih kuat dibandingkan negara itu tadi. Coba ditambahkan. Jadi gini, sederhananya Iran itu nggak bisa nilai ekonominya tuh 0. Jadi dia nggak boleh jualan keluar, nggak boleh beli keluar, sama diatur sama Amerika kan. Sederhananya seperti itu aja sih, dipahami bahwa dia itu akhirnya hidup sendiri, Iran itu. Tapi kita ngelihat sisi bright side-nya nanti ke sana ya, tentang bagaimana idealnya. Akhirnya apa yang ada di dalam dia tuh barter. Jadi hidup kayak zaman dulu tapi dengan teknologi yang sekarang ya. Jadi hidup dengan barter, terus orang-orangnya juga lebih solid. Ini yang saya dengar cerita ya, bener ya. Jadi bukan nggak lagi tergantung sama tren, nggak lagi tergantung sama dunia luar, nggak lagi tergantung sama apa yang terjadi di dunia luar. Akhirnya yang dilihat apa kalau udah kayak gitu. Ya tetangga kita butuh apa ya gue jadi itu. Tetangga butuh ini gue jadi itu. Makanya kemarin kaget ketika perang, loh kok ternyata misilnya banyak, drone-nya banyak. Loh karena kita semua dikurung di situ untuk suatu saat dimusnahkan ini. Kita harus membangun kekuatan gitu kan. Ya, kita aja ngobrol bikin sendiri. Akhirnya home industry itu drone-nya. Jadi dibuat di rumah gitu. Terus ternyata di sana banyak cewek kan digosipkan bahwa mereka itu dibatasi yang cewek-cewek, tapi ternyata jumlah dokter, jumlah profesor cewek itu di sana banyak, tapi nggak ada yang tahu. Itu karena apa? Karena ditutup selama ini, dan mereka merasa saling membutuhkan. Nah, di Indonesia ini saling membutuhkannya nggak ada, menurut gua. Jadi kita itu pengennya karena makanya pemerintahnya diganti. Karena pemerintah itu dilihat sebagai pemegang kekuasaan, yang ujungnya kekuasaan itu dipakai untuk nyari duit kan. Akhirnya itu jadi kebijakan itu nurun ke semua lini.
Akhirnya semua nyari duit sendiri-sendiri gitu. Karena mereka itu nggak disuruh untuk saling bekerja sama, tapi saling menguasai. Karena yang dicontohin sama yang di atas gitu. Ya gue minta ini, ya lu minta bawahan, ya lu minta bawahan, ya lu minta bawahan. Akhirnya yang paling kecil minta bawahan. Ya ujung-ujungnya ke korupsi dan sebagainya. Nah, idealnya dosen itu kan memang bukan cuma dosen ya, pengajar itu kan memang hidup dari yang diajarin. Yang diajarin misalnya sekelompok masyarakat, ya harusnya dia hidup dari masyarakat itu udunan buat bayar dia gitu. Walaupun kalau dipraktekin pun nanti juga pasti ada unsur korupnya juga, otonom gitu, misalnya ada kampus otonom. Oke deh, kita membiayain sendiri boleh ya, tapi jualan produk kami sendiri gitu kan. Itu pasti nanti bergejolak tuh, pasti nggak bisa ntar kita, ya kan? Padahal bisa sebenarnya, misalnya kampus ini boleh nggak kita nggak usah urusan sama pemerintah ya, gue didik anak-anak gue jual sendiri, tapi jangan minta apa-apa ya, nggak bisa. Iya nggak sih? Iya betul. Bener kan? Betul. Harus ikut ke induk sini, harus ngikut induk sini, harus ngikutin ini, ngikutin itu, pokoknya diikutin aja. Nah, yang ngikat itu siapa? Kalau bukan pemerintah, makanya pemerintahnya harus bukan ganti orang, ganti mindset aja lah, bahwa kita tuh saling membutuhkan. Contoh, koperasi itu kan harusnya gue sama lu, lo punya di rumah punya beras, lo punya jagung, lo punya ikan, gue punya daging. Ya udah, setor semuanya, terus dimakan sama-sama jadi nasi padang gitu kan. Itu koperasi sebenarnya. Terus kita bangun tempat mejanya, nah itu namanya koperasi kan kayak gitu, dari kita ngumpulin duit. Tapi kan kalau sekarang nggak, nih gue bikinin koperasi, kalian kesini, loh kita nggak butuh itu gitu. Jadi yang terjadi sekarang itu banyak yang kita disediakan hal yang sebenarnya kita nggak butuh. Sehingga apa? Kita cuma ngeliat bangunannya doang. Nah bangunannya itu dipakai buat nyari duit akhirnya. Karena di situ kebutuhannya dilupakan, kayak tadi dokter gitu kan. Kan kebutuhannya sebenarnya menyembuhkan orang. Harusnya kalau misalnya semakin banyak dokter, semakin sedikit rumah sakit dong. Sekarang kan rumah sakit makin banyak. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya ruwet kalau misalnya kita disuruh menyelesaikan itu. Makanya ya ikutin aja. Cuman ya ujungnya memang kalau dirunut ya pemerintah, Mas. Iya nggak sih? Kalau misalnya kita boleh hidup sendiri nih, nggak usah yang di atas nggak usah ikut, bisa survive sebenarnya, cuman kan nggak bisa. Tapi kalau boleh menambahkan, inilah yang akhirnya kita buat pergerakan, Mas Denny Masiman. Jadi pergerakan kita itu adalah, saya tuh mungkin setelah berapa tahun ya, hampir 12 tahun lah sebagai dosen, kita memikirkan bagaimana caranya kita bangun kampus sendiri. Tadinya mau begitu. Dengan idealismenya kita, praktisi bisa ngajar tanpa harus punya gelar. Jadi bukan cuman sebuah janji-janji surga bahwa praktisi bisa ngajar, tapi langsung praktekkan. Akhirnya kami melihat ada satu program yang namanya Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL. Inilah yang saat ini kami pakai. Jadi 2 tahun ini kami akan bersama dengan beberapa praktisi film, animasi, dan game, kita berkumpul, kita membentuk satu kurikulum yang kurikulum ini under industri ya, under industri. Mungkin perizinannya itu boleh sebagai lembaga kursus atau lembaga pelatihan kerja. Nah, kita bentuk itu, tapi dia punya kekuatan untuk bisa dikonversi 2 tahun pembelajaran ini untuk bisa melanjutkan ke kampus mana. Nah, ini sekarang yang kita lakukan. Daripada kita terbentur terus dengan sistem pendidikan nasional Indonesia yang menurut aku masih kaku ya. Contoh, jurusan animasi atau DKV. Kita mau bikin satu pembelajaran tapi tapi semuanya harus mengarah pada SKKNI. Standarisasi kompetensi dan lain sebagainya. Padahal pembuatan SKKNI itu sendiri ketika dibuat dan disahkan sudah ketinggalan beberapa tahun. Nah, akhirnya kami bikin standarisasi kami sendiri saat ini melalui jalur ini yang kemudian kita kerjasamakan saat ini dengan Universitas 11 Maret, jurusan D4 Digital Media Design. Jadi 2 tahun belajar di kita, Mas, Digital Media Design, nanti bisa peminatan ke animasi, film production, ataupun game. Dan kemudian tahun ketiga, tahun keempat, mereka diterima di universitas negeri sekelas Universitas 11 Maret. Gitu. Betul. Atau dengan luar negeri, dengan UCSI University. Begitu. Itu tadi jawaban tentang apa yang harus dilakukan ya, walaupun pemerintah kondisinya seperti sekarang. Dan juga ini sebenarnya secara tidak langsung menjawab
kalau mungkin pemirsa di sini bertanya-tanya kan, dolar kita kok semakin rupiah kita semakin terpuruk terhadap dolar 17.300. Nanti ini akan 18.000. Saya yakin akan nyampe ke 20.000. Ya. Tapi lalu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya tadi seperti yang Mas Rangga sampaikan, bahwa apapun itu saat dolar ini naik, artinya hal-hal yang bisa kita produksi menggunakan rupiah, Ya. kita jual menggunakan dolar, itu akan untung. Dan profesi serta skill, animasi, lalu game, dan hal yang di seputaran hal tersebut tadi, itu sangat mungkin untuk, ya saya kira banyak ya, bahkan Mas Rangga juga mengerjakan proyek-proyek dari luar negeri. Bahkan saya dulu tahu kayak Fast Furious itu ternyata mobil-mobilnya pun banyak yang diproduksi oleh animator lokal, bahkan Avengers juga ada yang dari lokal dan sebagainya. Karena itu nggak butuh kita harus ada di sana. Kalian bisa di Sumedang mengerjakan sesuatu, atau bahkan di Fak-Fak ya kalau internetnya kenceng ya, mengerjakan sesuatu untuk dikirim ke Hollywood, dan itu akan di reward dengan sangat tinggi, yang kalau dengan angka dolar hari ini mungkin bisa sangat menjadi sesuatu yang rewarding gitu loh. Nah, hal seperti ini yang harus kita pikirkan, karena ya kembali tadi, kalau kita harus menunggu pemerintah, ini pasti akan sangat lama. Karena urusan politiknya juga akan sangat ribet. Tapi itu satu hal yang mungkin bisa kita tempuh. Nah, sama satu lagi tuh yang sebagai kita ya, otomatis kalau teman-teman di sini generasi muda yang belajar hal-hal yang sifatnya ini mendunia seperti ini, di dunia lain pun juga pasti mau di India, di Jepang, di Korea, banyak dong gensi-gensi yang juga jago di sini. Saya sempat ngobrol kalau ini dengan Mas Rangga, bahwa apa yang akan membedakan kita dibandingkan gensi dari daerah lain, itu adalah storytelling yang disampaikan Mas Lukman itu dari tempat kita ini berasal. Jadi hal-hal yang sifatnya vernakular, ini kalian harus juga kuasai. Apa itu vernakular? Nah, vernakular adalah aliran apa ya? Adalah satu pemahaman tentang bagaimana apapun yang kita pelajari hari ini, itu ternyata sudah dilakukan oleh leluhur kita dari masa lampau. Tapi itu tidak apa ya? Dijelaskannya itu mungkin hanya menggunakan storytelling atau menggunakan bahasa tutur saja. Nah, jadi vernakular sebenarnya adalah ilmu mempelajari budaya dan bagaimana penerapannya kepada keseharian kita. Yang artinya kalian harus membawa identitas budaya kalian ke pangsa internasional. Dan ini sepertinya adalah bocoran dari tesisnya Mas Rangga nanti ini. Coba diceritakan. Ya, mungkin diceritakan secara sekilas saja, Mas. Karena kita kan sama kan ini. Iya, betul. Jadi memang ini semua terlahir dari concernnya aku ketika menjadi seorang pendidik, dan aku melihat akulturasi budaya ini dari luar, dari Jepang, apalagi ada Korean Wave dan lain sebagainya. Ini dari beberapa kunjunganku ke beberapa SMK maupun ke kampus-kampus, aku kok melihat selalu kiblatnya mereka itu berada pada dua kutub ini. Kalau nggak timur, barat. Timur itu artinya mereka kalau nggak Ghibli banget, anime, ya manga style gitu ya. Mereka gambarnya ke barat, yaitu Pixar style atau Disney gitu. Udah, dua ini terus yang mendominasi. Nah, dari titik itu aku juga melihat, wah ini kayaknya harus diangkat nih identitas, kalau aku kan animasi ya. Identitas animasi Indonesia jadinya mau kemana nih? Kok kita begini-begini aja gitu loh. Dibilang industri kita udah mapan, memang lagi mau menuju ke sana. Tapi kita kalau lihat Malaysia, kenapa kok Upin Ipin, Boboiboy dan lain sebagainya kok mereka sustain gitu loh. IP kita apa yang bertahan? Coba sebutkan. Nggak ada kan? Baru dibangun. Nah, dari titik itu aku ngelihat apakah apa yang menjadi daya saing kita, apa yang disampaikan oleh Mas Denny Darko tadi udah betul sekali bridgingnya, bahwa budaya yang bisa membuat kita bisa bersaing di level internasional. Dari situ selain jurnal-jurnal yang aku coba kumpulkan sebagai fenomena literaturnya, aku harus tahu fenomena di lapangannya. Aku pergi ke Bali, aku mau mencari tahu tentang cerita Barong dan Rangde sebagai tokoh utama nanti di dalam film animasi ini. Tapi tujuan dari semua itu adalah aku ingin anak-anak Indonesia dikembalikan untuk mencintai budaya mereka sendiri. Karena ketika aku pernah dengar dari Ibu Murti Bunanta ya, sebagai peneliti di bidang folklore anak ya, sastra anak,
disampaikan begini, bahwa ketika cerita rakyat di sebuah negara dihapuskan, maka jati diri dari bangsa itu akan hilang. Nah, itu harus dikembalikan lagi. Nah, Bu Murti Bunanta kan termasuk anak didiknya dari Profesor James Dananjaya ya, peneliti folklore terbaik di Indonesia lah, yang sudah meninggal. Nah, aku ngelihat kita harus kembali lagi pada budaya kita. Apapun nanti media modernnya yang akan kita eksekusi. Begitu. Nah, dari situlah penelitianku berasal bahwa kita nggak kalah nih secara konten. Tinggal bagaimana anak-anak Indonesia dikembalikan lagi untuk bisa mencintai budayanya sendiri. Karena ini ditakutkan bakal hilang Mas ke depannya. Gitu sih. Pertanyaan. Ini bebas kan? Bebas. Kegelisahan. Kan dari tadi ngomongin industri ya. Kami atau saya mungkin gelisah akan persaingan dalam industri. Kami ini kan fresh graduate bisa dibilang. Sedangkan senior aja atau yang umurnya bisa umur emas lah bisa dibilang, itu banyak yang di PHK sekarang. Persaingan industri gimana? Apa kita sebagai fresh graduate yang Gen Z ini bisa punya tempat buat di industri gitu? Kira-kira sih gitu. Oke, yang lain? Ayo, nggak apa-apa, silakan. Ya mungkin kalau kegelisahan menyambung yang dari Fikran tadi ya. Jadi kan kita ini kan kondisinya sebagai Gen Z di Indonesia ini bisa dibilang kurang ideal. Saat ini kan kondisinya kalau kita lulus dari kuliah misalnya, fresh graduate, cari kerja, belum tentu dapat UMR dengan pengeluaran yang tinggi. Jarak selisih antara pendapatan sama pengeluaran tuh kayak jarak Jogja dan Solo, tipis jaraknya. Nah, adakah mungkin saran atau gimana caranya kita sebagai Gen Z ini bisa menghadapi situasi yang kurang mengenakan bagi kita lah. Apalagi kan dengan sekarang banyak perusahaan yang nuntutnya banyak tapi nggak bisa ngasih UMR aja tuh, mereka tuh nggak bisa ngasih. Padahal itu kan upah minimum regional, itu minimum tuh, itu aja nggak bisa ngasih gitu. Sedangkan kadang-kadang kita dituntut buat weekend itu kadang harus buka laptop dan lain sebagainya. Bahkan cuti pun masih ditelepon, masih dimintain tolong ya kan, mungkin pagi-pagi bangun tidur tolong revisi padahal lagi cuti, lagi libur gitu. Adakah saran bagi kita Gen Z ini untuk bisa menghadapi situasi yang kurang ideal lah buat kita gitu? Ada lagi? Ayo. Boleh dong. Kebetulan aku timnya Mas Rangga yang tim internalnya sih. Jadi aku tuh kelahiran 90-an, jadi aku tuh memang milenial tengah-tengah. Sebenarnya kayak nyambung dari Kian tuh sebenarnya yang gelisah nggak cuma generasi lu aja gitu. Generasi gue juga gelisah gitu. Apalagi kerisahan gue itu adalah di saat gue lagi progres ini, tiba-tiba muncul teknologi baru banget nih, yang mendisrupsi semuanya gitu. Terutama AI gitu, banyak lah. Mungkin yang kepikiran tuh adalah, mungkin nyambung semua juga, ini what if yang aku pilih itu sekarang itu salah. Nah gitu mungkin dari kakak-kakak yang lebih senior ini, yang udah menjalankan kehidupan lebih lama itu kan kayak si Mas Rangga, Mas Lukman dan juga Mas Doni kan, apalagi tadi Mas Lukman dari jurusan sipil dan itu kan jurusan apa namanya FSRD, desain produk kan, tiba-tiba sekarang akhirnya jadi penulis cerita. Nah Mas Denny juga kan yang dulunya di ITB juga kan yang jurusan desain, akhirnya pernah juga jadi entertainment, illusionist gitu kan, akhirnya sekarang dengan semua kegiatannya juga gitu. Kalau Mas Rangga memang dari dulu lurus aja gitu, pengen fokus di pendidikan gitu. Dia perali juga. Itu kan hobi ya. Hobi. Nah gitu, ada saran nggak sih gimana caranya untuk terhadap hal-hal yang baru itu, dan apa yang membuat kalian tuh tetap drive untuk, maksudnya tetap semangat menjalani hidup ini gitu. Kalau bicara kegelisahan, sebenarnya kami pun waktu seusia kalian itu memiliki kegelisahan yang juga besar. Bahkan kalau boleh kita bilang, kesempatan teman-teman ini jauh lebih besar dibandingkan kami. Karena buat kami itu cuman hanya ada satu jalan saja menuju ke suatu tujuan. Nggak seperti teman-teman ini yang memiliki banyak sekali alternatif. Bahkan menjual karya ke luar negeri saja pun itu bukan sesuatu yang susah buat sekarang ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu kami ini harus magang. Misalkan kalau saya kan desainer interior, pernah juga kuliah arsitektur. Dulu untuk membangun sebuah rumah tinggal, itu tuh nggak bisa saya dengan komputer yang saya pakai di rumah. Waktu itu CAD pun saja itu belum di-develop. Baru di
menuju tingkat akhir saya tahun 98, 99 itu baru ada tuh AutoCAD tuh baru muncul tuh seperti itu. Dulu belum auto. Iya, masih meja gambar, kalkir gitu, terus kita pakai drawing pen satu demi satu kami gambar. Yang nggak pakai AutoCAD, jadi CAD doang. Jadi diketik pakai ketik misalnya. Y9 T9 tadi muncul, tik dihubungkan dengan X9 dan set gitu. Kartesius ya. Koordinat. Nah, jadi kebayang bahwa teman-teman sekarang ini hidup di era segala sesuatu itu mungkin, yang bahkan saya katakan bahkan untuk merancang bangunan bertingkat 90 atau 100 sekalipun hanya menggunakan iPhone yang saya pegang ini bisa sampai ke jalur instalasinya, kelistrikan, semuanya itu bisa sekarang ini. Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri ketakutan itu selalu ada karena kita itu mendapatkan ilusi bahwa apapun yang kita miliki sekarang ini bukan keistimewaan, karena ini memang sudah ada sejak teman-teman kalian semua ini lahir. Nah, tapi kalau buat saya yang saat kita kemarin lahir ceprot itu nggak ada semua ini ngeliat, wih gila loh, kalian ini luar biasa, sangat luar biasa. Nah, artinya tetap teman-teman ini harus mencoba untuk melihat, karena sejatinya jalan keluar itu ada. Dan kalau menjawab pertanyaanmu, kegelisahan karena apa tadi? Persaingan. Nah, oke. Saya melihat bahwa persaingan itu hanya akan bisa digantikan dengan personal branding, dan personal branding itu membutuhkan satu hal yang mungkin kalau buat teman-teman di sini nyari mata kuliahnya di jurusan apapun tidak ada, yaitu interpersonal skill. Kemampuan untuk berbicara, berinteraksi secara oral dengan manusia yang lain secara langsung. Karena ini sesuatu yang akan menjadi skill yang akan menjadi penguat teman-teman yang ada di sini. Dan bahkan jika bisa ditambahkan satu hal yang lain yang kalian very good at it. Misalkan kalau Mas Rangga jago basket, nah harus ada satu hal, skill yang ada di sana. Ada ilusi di anak-anak sekarang ini yang cuman terkenal aja itu cukup. Sama seperti misalkan kita lihat ada saya tuh bingung sampai sekarang, ini anak terkenal tapi nggak punya skill, nyanyi juga jelek, sama Mas, ya kan? Ya, saya ngomong di sini nih karena ya dia nggak terbukti akhirnya menyanyi lagi, acting juga suatu film terus nggak ini lagi, tapi tetap dia terkenal gitu loh. Nah, betul. Tapi akan lebih baik jika dia ini menguasai satu skill yang akan dia ini kuasai sangat bagus di situ, atau ya kita lihatlah, jangan meniru sesuatu yang memang akhirnya kita nggak, karena teman-teman bukan gitu. Teman-teman ini harus punya suatu skill yang kalian ini sangat bagus di luar apapun yang kalian sekarang ini kerjakan. Nah, artinya dari saya, yang saya terus berusaha pengen untuk belajar hal-hal yang baru, pelajari paling nggak 2 skill, selain skill yang kalian miliki, 1 skill lagi. Karena jika ini tadi, kayak tadi, misalkan sekarang ini kalian bersaing di bidang digital media, saat kalian punya skill, misalkan kalian lomba debat juara, yaudah ini kita jadiin tim marketing nanti ya, tapi mengerti masalah dapur produksi, kalian akan di-hire oleh orang-orang itu tadi. Dan ini adalah penjawab dari itu tadi yang kok banyak sekali ya UMR nggak bayarkan, dan orang-orang yang tadi tuh di-hire tapi mereka ini ternyata uangnya itu ya tipis sekali. Itu karena apa? Saya kira dulu pun itu ada. Tapi itu tidak mengemuka. Dan persentase antara orang yang akhirnya berhasil dan tidak, itu kalau saya pikir dari dulu tetap kita menggunakan yang 20-80 itu? Pareto Law. Hukum Pareto. Bahwa ya sudah, yang sukses ini hanya akan pasti cuma 20%. Tapi sekarang 80%-nya ini terekspos. Kalau dulu enggak. Dulu ya ke teman-teman saat reuni yang nggak berhasil ya kita nggak pernah dengar aja gitu loh. Tapi yang sukses ya itu orangnya itu aja. Dan itu sesuatu yang saya pikir nggak akan pernah mencapai equilibrium, nggak akan seimbang. Tetap 20-80. Tidak ada saran yang lain selain jadilah yang 20. Jangan pikirin yang 80. Jadi kalau saya boleh ngomong di dunia industri seperti itu. Jadilah orang-orang yang memiliki ini tadi kemampuan yang lebih. Kalau misalkan teman-teman di sini baca tentang
apa namanya bukunya si Seth Godin atau siapa ya yang Malcolm Gladwell ya yang Outliers oke. Sama Black Swan. Nah, kalian akan mempelajari kenapa hal seperti itu menjadi relevan di setiap zaman dan setiap peradaban. Tapi personal branding itu beats everything. Bahkan tadi saya bilang, saya di sini tidak mengecilkan, bahkan yang nggak punya skill secara mumpuni terhadap satu hal tertentu, dia aja terkenal karena personal brandingnya. Nah, jadilah seseorang yang lovable. Ya, kalau misalkan kalian mikir, Mas, tapi wajah saya nggak kayak Adipati Dolken, ya, atau kayak siapa namanya Angga Yunanda seperti itu gitu loh. Jeffrey Nicole, Jeffrey Nicole, ya kan. Ya, tapi apa Marcel Widianto juga lovable. Ya walaupun akhir-akhir ini dicengin ya gitu loh. Tapi maksudnya banyak kok orang-orang yang Yono Bakri. Ari Kriting, atau misalkan siapa namanya Fajar Set Boy gitu seperti itu. Jadilah lovable di setiap lingkungan yang ada. Jadi kalau saya pikir kita sering melupakan itu. Yang kita omongin kayak tadi Porto lagi. Tapi skill saya kan itu hanya plays very little part yang akan berpengaruh. Dan tadi terakhir apa tadi menaikkan tentang gimana kita menavigasi ini kan. Kalau saya ya mengikuti apa yang teman-teman selama ini ajarkan kepada kami, stay relevant. Karena kalau kita nggak relevan lagi, ya kita akan dilupakan. Iya, betul. Makanya saya pun kalau saya katakan channel YouTube saya ini udah nggak menghasilkan uang secara rewarding. Kerja kerasnya kalau dihitung hanya dari sini, terus ini menghasilkan uang, itu udah besar pasak daripada tiang. Tapi saya melihat ada satu kelebihan yang bisa saya dapatkan, yaitu saya reach ke generasi teman-teman ini dengan lebih mudah dibandingkan kalau saya nunggu TV ngundang saya memberikan slot. Nah, dan kadang hal seperti itu nggak bisa dihitung 1 + 1 sama dengan 2. Banyak hal-hal yang buat teman-teman ini, apa untungnya gue datang ke sana? Itu ternyata akan menguntungkan. Jadi tetaplah stay social kalau menurut saya. Karena saat kita nggak berusaha merich orang lain, ya kita akan dilupakan. Loh, terus kemudian kita sedang, ini saya mengundang Mas Rangga dan Mas Lukman bukan karena saya sedang di atas terus mengangkat teman-teman, enggak. Saya pun saat ini dalam quotes on quotes sedang mengalami decline terhadap karir saya. Tapi dengan saya membantu teman-teman ini, kita nggak pernah tahu kita nanti akan mengarah kemana. Jadi collaboration adalah hal yang juga harus kita lakukan. Amin. Nah, penutupnya dirimu nanti. Mas Lukman dulu, silakan. Tapi bener ya, jadi seperti tadi gue bilang, jangan jadi jagoan. Sekarang udah nggak zamannya jadi jagoan. Karena setiap jagoan punya kelemahan. Jadilah orang, ya, denger ya, setiap jagoan punya kelemahan. Nah, semua orang jadi jagoan, kalau kalian pengen bermanfaat, itu kelemahannya itu kalian bisa tambal. Jadi circle yang ada di sini, kalau bisa, saling kenal aja. Tadi di sosial itu gue setuju banget. Kita nggak akan pernah tahu, kalau di film ini panjang sebenarnya, kalau di film itu ada namanya B-story. Jadi misalnya ada cerita tentang A jatuh cinta sama B, pasti di tengah-tengah itu ada sahabatnya, cerita tentang sahabatnya. Ada orang A struggle pengen cari kerja, pasti di tengah-tengah ada ngobrol sama sahabatnya. Nah, jadi B-story itu untuk sekarang lebih masuk akal daripada berusaha jadi jagoan. Karena ketika jadi jagoan jatuh ya udah. Tapi ketika dia jadi selalu mindsetnya adalah gue bantu apa ke temennya. Misalnya lo portofolio kurang, jago bikin portofolio, bantu dia. Lah dia lo butuh apa, bantu. Ini serius, ini bukan klise, tapi pertemanan yang kayak gini ini sangat penting di era yang tadi PHK. Ketika di PHK nggak ada lagi siapa yang menerima gue. Tapi teman gue kan bisa. Kita berdua bikin apa ya? Bikin cilok dulu deh. Kekumpul modalnya kita bikin rental warnet, kekumpul modalnya kita bikin apa? Ini real, beneran itu kepake. Gue sama Denny Darko ini beda 1 tahun. Cuman karena kita berteman, ya udah kita jadi berteman. Ketika gue butuh, gue curhatnya ke Denny. Dan nanti jadi kerjaan apa kita nggak pernah tahu. Gitu ya, walaupun kita masih, tapi ini jawab 3 yang pertama tentang kakak kelas kok masih PHK. Samperin aja, Kak kamu bisa di PHK apa? Saya bisa bantu apa? Kalau memang kenal ya. Jangan justru malah dicengin. Gitu misalnya gitu. Ini ekstrimnya aja, tapi ya ke teman-teman aja dulu. Yang kedua masalah UMR itu tadi. Gunakan pekerjaan pertama sampai pekerjaan ketiga bukan untuk cari uang. Tapi untuk nambah orang yang bisa gue bantu nantinya.
Jadi kunci relasi itu bukan yang ngambil manfaat. Tapi gue main bantu apa. Ini bukan sok bijak ya, tapi memang relevan. Ketika lo udah bantu orang, dia pasti nginget ketika suatu saat butuh lo yang ditelepon. Ini real. Kehidupan real, ini nggak bohong-bohongan. Ya, jadi setahun pertama UMR telan aja. Gaji 1 juta, telan aja. Jangan mikirin 100 juta pertama ya. Gaji 2 juta, telan aja. Ada yang nawarin ini ada bisnis tahun depan kamu bakal kaya raya, asal kamu ngumpulin 5 orang. HB-kan dulu, telan aja di kantor itu dulu. Cari teman sebangku, cari teman kalau mau pindah, pastikan dia tahu kalau dia butuh masalah, gue yang dihubungin, baru pindah kantor. Gaji 1 juta, pindah ke 2 juta. Cari orang yang kalau dia ada masalah, gue yang bantuin. Tentu dengan pertemanan ya, jadi jangan hitung-hitungan gitu, jadi bukan masalah duit gitu. Jadi menyelesaikan ketiganya. Yang ketiga ini masalah teknologi tadi. Ya lo mau teknologi ke kemana, gue berlima sama temen gue siap lawan itu semua gitu. Kalau gue sendiri mungkin gue nggak sanggup, tapi tenang, gue punya 5 orang teman gue lagi yang bakal ngejar kemanapun teknologi ini pergi gitu. Ya, jadi pertemanan itu penting, tapi jangan terjebak juga sama pertemanan di media sosial. Ini pertemanan yang mumpung masih gini deh, lulus kuliah kalian nggak bakal nemuin yang kayak gini lagi, bisa duduk sama-sama tanpa mikirin apa-apa, tanpa ada kepentingan. Ini masih titik terakhir kalian bisa berteman tanpa kepentingan. Sebentar lagi ke dunia kerja, pertemanannya sudah ada kepentingan di sana. Yakin deh. Ini jadi kayak ngomongin HRD ya, jadi ngomongin tentang karir, tapi memang itu yang terjadi. Gitu. Jadi di pendidikan itu penting, jadi jangan juga gue mau temenan aja tapi nggak usah kuliah. Jangan juga. Itu juga 100% salah. Tapi elemen-elemen pertemanan itu sangat bermanfaat. Nah ini mengingat itu menambahkan lagi, kalau bisa teman-teman di sini juga tahu siapa yang kalian pengen kejar, siapa kalian pengen belajar, ilmu apa yang kalian pengen dapatkan. Misalkan, oh saya suka sama, misalkan kalau teman-teman di sini industri anime, saya pengen kerja di Ghibli. Nggak ada mimpi yang terlalu besar. Ya kan? Apapun itu lakukan. Bahkan kalaupun ternyata teman-teman di sini harus memulai dari tempat yang bukan teman-teman ini berasal. Jadi ibarat kata kalaupun ternyata Ghibli itu buka cabang di Indonesia, mau jadi OB-nya, lakukan. Kamu harus bersihin WC, lakukan, nggak apa-apa. Tapi saya kan sarjana, nggak apa-apa. Yang penting kalian masuk dulu ke situ. Circle-nya. Karena satu-satu yang bisa kita hack itu bukanlah komputer, bukanlah program, tapi simpati manusia. Dan kalau itu bisa kita dapatkan, kalian akan bisa menaiki jenjang itu dengan mudah. Di perjalanannya kalian akan mendapatkan cemoohan tukang jilat. Dia kan suka muji-muji itu supervisor kita. Biarkan. Selalu ada ya Mas ya? Selalu ada dan sebaiknya kalian lakukan. Karena itu adalah cara agar kalian bisa survive. Tapi kalau kalian otak dan juga jiwanya kosong, ya kalian nggak akan pernah naik. Tapi kalau kalian melakukan itu dengan sebuah purpose, untuk mendapatkan simpati agar dia memberikan ilmu, kepercayaan, jadilah penjilat yang paling basah. Jadilah orang yang memuji dengan ya paling tinggi. Yang penting kalian di situ itu melakukan hal itu dengan sebuah tujuan. Saya kira itu. Jadi kalian mau di mana, nyemplung dulu ada di situ, ikutin terus. Dan di profesi seperti kita ini beda ya dengan misalkan kalau kita jadi pekerjaan teller bank atau apapun dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah ini berkaitan, tapi saya pikir ini tuh mirip dengan sebuah keprofesian yang lain. Mirip pilot, mirip pesulap, mirip chef sushi. Kalian nggak akan bisa mengaku sebagai arsitek, pilot, chef sushi sebelum kalian jadi co-pilot atau mengabdi dulu kepada si orang yang jago itu tadi. Dan itu bukan sesuatu yang akan diganjar dengan strata 1, strata 2, nggak ada. Itu harus ikut. Harus mengabdi, harus melihat benar-benar. Bahkan, mohon maaf, ceboknya gimana sih orang ini? Orang ini kalau misalkan dia, kepleset, dia tuh istilahnya nyalain siapa sih atau apa. Apa yang orang ini pikirkan harus kalian coba lakukan. Agar kalian bisa jadi si orang ini tadi. Seperti itu. Mas Rangga silahkan kasih kalimat penutup. Kalimat penutupnya sederhana kalau dari aku. Juga tadi.
Ya sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Mas Denny dan Mas Lukman, terima kasih sudah memberikan banyak masukan kepada mahasiswaku juga. Kalau dari aku sih, cuman satu terakhir aja yang aku bisa sampaikan ke kalian ya, sebagai generasi Z ya, yang aku lihat pergerakan kalian tuh cepat sekali ya, di era yang sangat cepat di generasi kalian. Yang tadi Mas Denny sama Mas Lukman udah berulang kali sampaikan bahwa di generasi kita nggak dapat akses yang begitu cepat seperti kalian. Aku simple banget, Mas Lukman dan Mas Denny. Aku cuman berharap kalian bisa respect terhadap proses. Itu kata-kata yang sangat simple, tapi aku ngerasa sendiri. Dari nol, aku bangun semuanya. Banyaknya ketidakpercayaan dari keluarga untuk melihat aku ada di bidang desain, berharapnya aku jadi dokter, dan lain sebagainya. Dan bahkan mungkin agak sedikit disisihkan dari keluarga gara-gara aku tidak memilih jurusan jurusan kedokteran. Itu aku rasakan sekali, sempat ada fase seperti itu. Tapi aku selalu believe apa yang aku lakukan di setiap kesalahan, sampai detik ini pun aku ngerasa aku masih banyak bikin kesalahan. Tapi aku selalu melihat itu sebagai sebuah proses, Mas Denny, Mas Lukman. Jadi kepada teman-teman, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian sedang hadapi saat ini, ingat Tuhan itu tidak pernah berhenti memberikan support kepada kita. Mungkin waktunya saja yang tertunda. Tapi pasti akan dikabulkan. Tentunya dengan doa dan niat yang baik ya. So, please kalian tetap lewati proses ini dengan baik. Jangan melewati proses ini secara instan, karena yang instan itu akan masuk ke dalam satu kondisi easy come, easy go. Nah, itu juga akan sulit buat kalian. Jadi, respect the process, jalani semuanya dengan baik, ya ikhtiar aja. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin begitu dari saya. Amin. Dan penutupnya tadi kan nanya kan, gimana caranya kita nggak merasa jangan-jangan apa yang kita lakukan ini salah atau keliru, iya kan? Caranya sebenarnya mudah tadi seperti yang disampaikan. Lakukan aja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi berikan deadline waktu. Kalau sampai di titik itu apapun yang kalian inginkan tidak tercapai, jangan ragu-ragu untuk pindah melakukan sesuatu yang baru. Berarti rugi dong? Enggak dong. Kalau skill dan kemampuan itu kan tersimpan kan. Jadi misalkan saya sekarang walaupun kemarin lulus sebagai seorang interior designer, saya belajar lagi hal yang baru yang jauh berbeda kan sulap. Tapi saya belajar lagi di S2-nya DKV. Lalu saya belajar sulapnya nggak cuma sulap tapi hipnotis itu seperti apa sehingga bisa melakukan pertunjukan semacam itu. Dan saya melakukan persis seperti yang tadi saya katakan. Saya mengikuti nomor satunya Indonesia. Saya ikut kemana dia pergi, dibayar berapapun saya terima. Yang penting saya tahu nih orang ini tuh berpikir apa di setiap tikungannya. Nah, saya kemudian belajar juga melukis pasir. Jangan biarkan fase hidup jadi tua, usia sekarang udah 20, 30, 40, lupakan itu. Saat kalian ingin belajar, belajarlah. Dan be the best at what you can do. Intinya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga kunjungannya ini. Iya, sama-sama Mas Denny. Terima kasih Mas Lukman yang sudah dijebak. Sampai sekarang juga dia pasti ini masih WA. Waduh, apa-apaan lu seperti ini, gua harus janji nih ke sini dan sebagainya. Terima kasih buat kalian semua yang menonton. Tuliskan komentar di bawah ini. Mungkin sesuatu yang nggak buat semua orang. Tapi kita tahu bahwa suatu hari ini akan jadi sebuah pembicaraan relevan karena kalian pasti akan eventually bekerja, bersekolah, atau paling nggak memiliki anak yang juga bersekolah dan harus menyesuaikan antara pendidikan dan industri yang saat ini pun kita masih sedang coba untuk jajaki agar lebih baik lagi. Betul. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Thank you Mas, luar biasa.